Dalam persiapan untuk ibadah saat ini, mari kita menyanyi kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021 dan selamat kita mengikuti ibadah saat ini. Saudara-saudaraku diundang berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita sambil melakukan klik nomor 116 kasih setiamu. Ibadah permulaan tahun 2021 ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Allah yang mengantar kita memasuki tahun 2021 ini. Salam sejahtera dari Tuhan Allah menyertai saudara juga. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Raja-Mu, Maha Pengasih, Maha
Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang dengan setia menuntun, menyertai, memelihara kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami di tahun 2020. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami menyadari dan mengakui bahwa di dalam kami menjalani kehidupan, terkadang kami tidak setia. Kami lalai dalam melaksanakan tugas panggilan-Mu. Kami masing-masing secara pribadi mau menyampaikan pengakuan akan segala kesalahan-kesalahan kami. Ini kami ya Tuhan Allah, yang dengan penuh kerendahan hati datang kepadamu sambil memohon. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bertobatlah. Dengan percaya akan pengasihan Tuhan Allah, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang
yang dalam kerendahan hati dan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Diundang kita berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah
Mari kita berdoa. Di tengah persekutuan di hari yang pertama di tahun 2021, kami hendak memperlengkapi kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami yang saat ini sudah siap mengisi bejana hidup ini. Amin. Mari kita membaca dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli sambil kita berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Dalam kesendirianku
tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pengorbananmu. Dalam hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, bila hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Dalam hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, bila hanyalah kesombongan yang selalu ku dambakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, bila hanyalah kesombongan yang selalu ku dambakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, 365 lembaran hari di tahun 2020 telah kita tutup, dan kini kita membuka lembaran baru di hari pertama di tahun 2021.
saya dan saudara-saudara patut bersyukur. Kita diperkenankan oleh Tuhan memasuki era baru tahun 2021 dengan segala keberadaan kita masing-masing. Ada yang menyambut dan mengisi hari pertama di rumah, ada yang di rumah sakit, ada yang bersama dengan keluarga, tapi juga ada yang sendiri, ada yang sehat, tapi juga ada yang sakit, ada yang beruntung ataupun tidak beruntung, ada yang bersuka, tapi juga ada yang berduka. Dengan sikap-sikap, ada yang pesimis, tapi ada juga yang optimis. Ada yang takut, gelisah, khawatir, tapi ada juga tenang, damai. Saudara-saudaraku, apapun keadaan kita, siap atau tidak siap, kita telah berada di tahun 2021. Saudara-saudaraku, jika kita melihat keadaan sekarang, virus corona belum juga berakhir. Malahan di penghujung tahun 2020 dan di awal tahun 2021, penyebaran virus ini naik secara signifikan. Bahkan kalau kita mendengar prediksi tahun 2021, kesulitan, tantangan semakin besar. Hal ini mungkin membuat saya dan saudara-saudara merasa takut, khawatir, ragu akan kehidupan di tahun 2021. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang kita baca disampaikan kepada umat Tuhan di tengah situasi ancaman, siksaan, bahkan kematian membayangi kehidupan mereka sebagai konsekuensi bila mereka tidak menyembah dewa di zaman pemerintahan Kaisar Romawi. Yohanes dalam penglihatannya, langit dan bumi yang lama akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru, berpusat di kota Yerusalem baru. Kota ini akan menjadi pusat kehidupan. Di dalamnya Allah ada bersama-sama dengan umatnya. Ayat 3b. Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang akan memberi minum pada yang haus dari mata air kehidupan. Dan bagi umat yang hidupnya berpusat pada Allah, maka Tuhan akan bersama-sama menyertai, dan Tuhan akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak Allah. Ayat 7. Dengan demikian, ada mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan. Tetapi bila umat yang tidak percaya dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya, dusta, pembunuh, penyembah berhala, dan lain-lain sebagaimana yang dicatat pada ayat yang ke-8, maka mereka akan dapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Saudara-saudaraku, mengawali perjalanan kehidupan kita di tahun 2021, dalam kita mengisi waktu pemberian Tuhan yang terbentang di hadapan kita, kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah hidup yang akan kita jalani berpusat kepada Tuhan, ataukah pada diri kita sendiri, atau pada kekuatan-kekuatan lain? Keputusan ada pada diri kita masing-masing. Dan apapun pilihan,
Apapun keputusan kita, ada konsekuensinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bawalah keluargamu, istri, anak-anak yang dititipkan Tuhan. Hentarlah jemaat, mulai dari kolom 1 sampai kolom 36. Anak-anak, remaja, pemuda, wanita, kaum ibu, pria, kaum bapak, dan lansia yang dipercayakan untuk dilayani. Pimpinlah masyarakat menyongsong kehidupan yang aman dan sejahtera di jalan Tuhan Yesus, dengan mengikuti apa yang sudah Ia teladankan, karena kita akan sampai pada Bapa hanya melalui Yesus. Sebagaimana firman Tuhan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku." Saudara-saudaraku, berjalanlah dan berjuanglah bersama Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang adalah awal dan akhir. Lengkapilah kehidupan dengan selalu berdoa, baca firman, dan teruslah berkarya sambil mempertahankan jati diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dengan kesetiaan, kejujuran, keadilan, dan kekudusan. Dan maknailah setiap waktu dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik. Jangan pernah menunda pekerjaan, jangan pernah menunda pelayanan, karena waktu kita tidak pernah menunggu. Waktu tidak pernah balik lagi. Dan jangan pernah menyerah. Apapun yang akan kita jumpai di tahun 2021, yakinlah, bila kehidupan kita selalu berpusat pada Tuhan, Pencipta, pemilik langit dan bumi dan segala isinya, senantiasa bersama kita. Karena itu, jangan takut. Ia yang mengutus kita di tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah masyarakat, akan selalu memberi hikmat, memberi kekuatan, dan Ia tidak pernah membiarkan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Filipi pasal 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dan dalam Ibrani 13 ayat 5b, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara-saudaraku, sambutlah era baru. Sambutlah tahun 2021 dengan ucapan syukur, sambil berserah kepadanya yang menjanjikan penyertaan-Nya sebagaimana nats pembimbing kita. Dan mari saudara-saudaraku, kita nyatakan tekad kita sambil kita berdiri. Mari kita melakukan, "Ku berserah kepada Allahku." Di daratmu, di laut menderu,
Saudara-saudaraku, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Dalam Mazmur 116 ayat 12, 17, 18 berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Sambil kita melakukan NNBT nomor 26 ayatnya yang pertama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan. Di hari yang pertama, di bulan Januari di tahun 2021. Engkau memberi kami semua kesempatan boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah dengan keluarga-keluarga kami masing-masing. Engkau pun Tuhan telah memperlengkapi kami lagi dengan firman-Mu. Dan tolong kami semua agar firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, itulah juga yang akan mewarnai perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 ini. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan melalui saudara-saudara kami yang dengan tulus mempersiapkan pelaksanaan ibadah, bahkan juga dalam pelayanan ibadah. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, bahkan keluarga-keluarga kami yang menopang, sehingga terlaksananya ibadah di tahun yang baru ini. Ya Bapa, kami pun bersyukur, bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami dalam berbagai hal. Di antaranya saudara-saudara kami yang boleh menikmati ketambahan usia setahun. Fitria WR 27 tahun, Ripka Henok 21 tahun, Yance Ayal 58 tahun, Jane Mentang 42 tahun, Felix Tarore 8 tahun, Ingrid Kembuan 37 tahun, Tesalonika Tujunan 19 tahun, Ivone Sumolang 42 tahun, Javen Rumetor 36 tahun, Feren Maringka 20 tahun, Jeffrey Manopo 52 tahun. Dan saudara-saudara kami yang tak dapat kami sebut satu demi satu, yang hari ini boleh bertambah usia setahun kelahiran maupun perkawinan.
Tuhan, kuduskan sukacita dan kegembiraan mereka. Dan Engkau Tuhan yang telah menghentar mereka boleh ada hingga saat ini. Engkau juga Tuhan yang akan terus bersama dalam mereka menggapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan-harapan mereka ke depan. Ya Bapa, kami juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berduka Engkau hiburkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai-bagai problema kehidupan. Tunjukkanlah jalan-Mu. Kami percaya bahwa bersama dengan Engkau yang adalah Alfa dan Omega, kami dapat menghadapi, kami dapat melewati semuanya itu. Ya Bapa, kami pun mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dipercayakan dalam memimpin keluarga, dalam mengantar anak-anak menyongsong masa depan yang cerah. Demikian juga sebagai pelayan khusus dalam pelayanan bagi jemaat, dalam mengantar jemaat di tahun pelayanan yang terakhir dalam periode ini, dalam mengantar jemaat kolom 1 sampai kolom 36, anak-anak, remaja, pemuda, ibu dan bapak, bahkan lansia, itu senantiasa dihentar ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Demikian juga bagi pemerintah dalam kepemimpinan mereka dalam mengantar masyarakat menyongsong hari esok yang diharapkan semakin aman dan sejahtera. Lebih khusus lagi Tuhan, Engkau berkati vaksin yang sudah ada, di mana akan nantinya dibagikan kepada seluruh masyarakat. Ya Bapa, kami pun mau berdoa bagi seluruh masyarakat, anugerahkan kepada kami semua ketaatan dan kedengar-dengaran dalam memutus rantai penyebaran virus corona, untuk senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau memakai sanitizer, bahkan juga menghindari kerumunan, sehingga Tuhan kami terhindar dari virus corona. Tuhan, beri kami semua kemampuan dalam kami melanjutkan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Segala sesuatu yang kami rencanakan, segala sesuatu yang akan kami lakukan di tahun yang baru, di hari yang pertama, di hari yang kedua, dan seterusnya, sebagai bentuk ekspresi sukacita kami, oleh karena Engkau memperkenankan kami boleh ada di tahun yang baru. Semua yang rencana kami, semua yang akan kami lakukan yang berkenan Engkau berkati. Tapi apabila ada rencana-rencana kami yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar, sehingga Tuhan, kehidupan kami di tahun yang baru ini kami awali dan kami persembahkan hidup kami hanya kepadamu. Ya Bapa, kami telah memberi persembahan berupa uang. Apa yang kami persembahkan Engkau kuduskan, dan kami pun mau mempersembahkan juga kehidupan kami hanya kepadamu. Bagi saudara-saudara kami yang dipercayakan mengelola persembahan-persembahan, biar mereka senantiasa melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab, sehingga Tuhan semakin memperlancar dan menopang pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat, bahkan juga di tengah persekutuan wilayah dan juga sinode. Ya Bapa, segala rencana-rencana, segala program-program kami baik pribadi, keluarga, bahkan juga persekutuan jemaat dan masyarakat di tahun 2021, kami senantiasa memohon tuntunan daripada Tuhan. Ini kami semua ya Tuhan Allah yang bertekad untuk menjalani kehidupan ini hanya bersama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan, yang selalu merancang, yang selalu memberi yang terbaik, bahkan yang selalu mendengar setiap permohonan kami pada waktu-Mu. Dan ini kami semua dengan segala keberadaan kehidupan kami mau melangkah bersama-Mu, ya Tuhan Allah yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kita berdiri, kita melakukan NKB nomor 189, Pegang Tanganku. Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, ibadah tahun baru di saat ini telah selesai, dan mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Shalom Karombasan dari kolom 1 sampai kolom 36 yang boleh beribadah di saat ini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah membantu terlaksananya ibadah saat ini. Kostor, pendeta dan guru agama, juga pegawai yang telah mempersiapkan liturgi. Terima kasih juga bagi tim teknis, Bapak Michael bersama dengan Gabriel, juga keluarga Waluyan Pangemanan. Terima kasih juga kepada Bapak Jufri Makaling sebagai pemain keyboard, dan terima kasih secara khusus kepada Ibu Pendeta Oli Lumuak Mamesa, Master Teologi, yang telah memimpin ibadah tahun baru yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai kita jumpa lagi pada ibadah tahun baru yang kedua pada besok hari pada jam 10 pagi. Terima kasih.
Tahun 2020 telah kita lewati dan kita akan membuka lembaran baru di tahun 2021. Tataplah hari esok bersama dengan Tuhan dengan hidup rukun. Saya selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karobasan, sekaligus Ketua Wilayah Manado Selatan 1, dan keluarga Lumua Manesa menyampaikan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Saya Pendeta Selvi Bella Malangkading bersama dengan keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati dan beserta dengan kita. Shalom, damai di hati. Kami keluarga Pendeta Pohayo Moniun mengucapkan selamat tahun baru, tahun rahmat Tuhan, 1 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya, Guru Agama Asela Patruntuene beserta keluarga, mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom, saya Guru Agama Megi Luntungan Rundengan bersama keluarga mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Pelayan khusus dan jemaat Kolom 31 Gunung Shalom Karombasan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini selalu diberkati dengan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pelayan khusus dan jemaat Kolom 34 mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Pendeta Temi Nayawan Besau bersama dengan keluarga menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tahun yang penuh rahmat, berkat bagi kita sekalian. Jemaat Gunung Shalom di Karombasan dari kolom 1 sampai kolom 36 serta pelayan khusus dan perangkat pelayanan lainnya. Sekali lagi selamat menyambut anugerah Tuhan di tahun baru tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ho, ho, ho.